contohnya variabel Y kan variabel yang dipengaruhi dan X itu variabel yang mempengaruhi. Jadi X ini benar-benar yang mempengaruhi terjadinya variabel Y. Itu adalah kekuatan hubungan, yaitu R di antara 0 sampai -1 sampai dengan 1. Ya. Lanjut lagi di yang di kalian itu langsung saya kasihkan ini ya untuk yang bagian ada yang belum di lagi soalnya apa namanya udah soalnya barusan menggema di saya. Baik ya. Jadi untuk selanjutnya adalah kita akan mulai dengan konsep pada korelasi person atau person product moment. Jadi gini deh. Jadi untuk korelasi itu ada yang menggunakan person, ada yang menggunakan Spearman rank, kemudian ada yang menggunakan yang dinamakan kontingensi. Di dalam ini kayaknya baterainya habis. Kontingensi di sini itu adalah kontingensi biasanya yang kita gunakan adalah X kuadrat atau yang dinamakan Chi square di dalam rumusnya. Sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan terhadap kekuatan hubungan dan juga arah hubungan, teman-teman? Sambil saya nge-charge dulu pennya. Ada yang ditanyakan? Jadi hari ini kita akan membahas tentang rumus untuk koefisien korelasi person, rumus pada koefisien korelasi person pada data yang berkelompok. Kemudian yang ketiga adalah korelasi rank atau peringkat, di mana korelasi rank atau peringkat ini menunjukkan rumus Spearman. Dan yang terakhir nanti ditutup dengan korelasi data kualitatif, di mana di situ kita akan menggunakan kontingensi di sini, di mana kontingensinya ini nanti kita akan menggunakan Q kuadrat atau Q square tadi. Gitu. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari di sini, 4 ya, 4 hal, atau 3 sih, 4 hal yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita nantinya akan melakukan ujian tengah semester dan kalian akan melanjutkan di uji statistik yang lain. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Baik. Ya, lanjut. Mohon maaf kalau tulisannya agak error. Lupa, belum saya charge untuk pennya. Ya, kita lanjut di koefisien korelasi person atau person product moment coefficient of correlation. Ini apaan? Ya, baik. Di PPT yang sudah saya sampaikan, koefisien korelasi person atau person product moment coefficient of correlation, kalau nggak salah itu bahasa Inggrisnya, itu adalah koefisien korelasi untuk data yang bersih kalau nanti kita akan berbicara tentang manajemen data. Jadi saat data kita bersifat numerik atau bersifat angka mentah atau bersifat skor tanpa kita mengkategorikannya, kita akan menggunakan korelasi person ini untuk mencari hubungan antar variabel. Kemudian untuk yang antar untuk yang kenapa ya? Untuk yang Spearman itu bentuk dari
alternatif dari persen. Jadi saat kamu tidak bisa menggunakan persen dengan syarat-syarat tertentu, kamu tidak memenuhi syarat-syarat untuk menggunakan persen, maka kamu menggunakan Spearman. Tapi Spearman juga namanya Spearman rank. Spearman rank pasti kita bersifat ranking di sini. Spearman rank juga di sini selain mungkin kalian masih ingat yang pernah saya bahas di awal ada yang dinamakan nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Saat kita berbicara tentang ordinal dan juga nominal, itu dua skala data yang tidak bisa menggunakan persen. Sedangkan untuk Spearman rank masih dimungkinkan untuk saat skala data kita bersifat ordinal, kita masih bisa menggunakan Spearman rank. Tapi saat data kita benar-benar bersifat kategorikal yang iya tidak anemia, yang bersifat nominal, pasti kita akan menggunakan Q kuadrat atau Q square nantinya. Ya, ini kenapa melarat sendiri. Ya, kita lanjutkan. Kayaknya kita mulai ya. Kita hapus dulu. Boleh saya hapus ini ya? Saya hapus. Ya, kita lanjut ya. Jadi untuk yang pertama kita akan berbicara tentang, maaf, kita akan berbicara tentang koefisien korelasi persen. Jadi kita akan berbicara tentang koefisien korelasi persen, di mana koefisien korelasi persen di sini itu kita akan melihat bagaimana hubungan antar variabel X dan variabel Y, dan kita juga akan melihat bagaimana besarnya pengaruh variabel X pada variabel Y. Oke, rumusnya yang bisa kalian lihat di PPT kalian masing-masing, yaitu R sama dengan sigma XY dibagi akar dari sigma XY dikali dengan akar dari sigma Y. Ini dikuadratkan. Ini adalah rumus dari koefisien korelasi persen. Maka kita akan mencoba contoh soal yang pertama yang saya berikan ke kalian, yaitu adanya jika X adalah persentase kenaikan biaya iklan dan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan, kemudian berdasarkan tabel di bawah ini, hitunglah koefisien korelasi R. Yang pertama kita ambil dulu tabelnya. Jadi tabelnya ini adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9. Ada 9 tabel. Bentar ya. Agak ada terjadi ngeblank. Benar ya teman-teman, saya ini kemudian soalnya. Baik ya, kita mulai. Kita punya rumus R di sini, itu adalah sigma dari X kali Y dibagi dengan akar dari X kuadrat, kemudian dikalikan dengan akar dari
sigma X kuadrat dengan dikalikan dengan akar dari sigma Y kuadrat. Baik. Kemudian kita buat tabel. Lebih dahulu ada 9, 2. Kita tunggu dulu ya. Semoga nggak ngehang lagi. Apa ngehang? Yang ngehang lagi deh. Ngehang lagi. Dari yang hmm, oke. Bentar ya. Ya, semoga bisa. Hmm,
Bisa buat tabel aja ya, daripada lama. Oke, kita langsung aja ya tulis ya. Jadi R itu sama dengan sigma X kali Y dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat dikali dengan sigma Y kuadrat di sini. Ini adalah rumus dari koefisien korelasi person atau person product moment coefficient of correlation. Ya. Kemudian kita mempunyai 8 data dari dua variabel, yaitu variabel persentase kenaikan biaya iklan dan persentase kenaikan hasil penjualan. Baik ya, kita coba untuk menghitungnya. Jadi, yang pertama kita akan buat untuk X-nya, itu adalah di angka 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12. Sedangkan Y-nya adalah 2, 4, kemudian 5, 7, 8, 10, 12, dan juga 14. Jadi ada 8 data di sini. Kemudian yang kita perhatikan adalah kita perhatikan pada rumusnya. Di rumusnya itu kita akan mengalihkan X dan Y. Ini X dan Y kecil ya, dan juga X kuadrat kecil, Y kuadrat kecil. Dan sedangkan X di sini variabel X dan juga variabel Y. Jadi ada Y besar dan X besar. Yang kita cari adalah X kecil, Y kecil, X kuadrat kecil, Y kecil yang dikuadratkan. Kemudian apa yang kita cari? Seperti biasa, yang kita cari adalah rata-rata dari setiap variabel. Untuk yang pertama, itu berarti kita akan mencari rata-rata dari variabel X, di mana variabel X ini bagaimana mendapatkan rata-ratanya? Kita jumlahkan semuanya yang ada di sini, kemudian kita bagi jumlah datanya kita. Kita punya data sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Ada 8 data yang akan menjadi pembagi di sini. Kemudian 8 data ini akan membagi jumlah keseluruhan dari 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 12 yang nantinya hasilnya adalah 50 di sini.
Jadi 50 adalah jumlah keseluruhan data yang ada di variabel X. Jadi 50 dibagi 8 itu adalah hasilnya berapa teman-teman? 6,25. Jadi 6,25 ini adalah rata-rata dari variabel X. Kemudian untuk memudahkan, saya mencari rata-rata variabel Y dengan membuat Y bar. Jadi kita tinggal menambahkan dari 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 14 sampai hasilnya adalah 62. Bentar. Ini 62. Jadi 62 dibagi 8. 8-nya dari mana? Jumlah dari setiap data yang kita miliki. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah kenapa menjadi 62 dibagi dengan 8. Hasilnya berapa teman-teman? Bentar. Hasilnya adalah 7,75 Ibu. 7,75. Benar. Jadi ada 7,75. Jadi kita sudah mendapatkan rata-rata dari X dan rata-rata dari Y. Baru kita akan mendapatkan nilai X di sini. X kecil. Di mana X kecil itu didapatkan dari apa? X besar dikurangi X rata-rata atau X bar. Kita bawahkan ya. Kemudian Y kecil kita dapatkan gimana? Y besar dikurangi Y bar atau Y rata-rata. Itu kita akan mendapatkan Y kecil. Jadi bagaimana kita mendapatkan X? Berarti 1 dikurangi dengan 6,25. 2 dikurangi 6,25. 4 dikurangi 6,25 sampai dengan 12 dikurangi 6,25. Maka kita akan mendapatkan X di sini. Jadi X-nya berapa aja? Min 5. Aduh punten. 5,25. Min 4,25. Nanti tolong kalau ada yang saya salah hitung diklarifikasi ya teman-teman semua sambil dicek satu persatu. Kemudian 4 dikurangi 6,25 minus 2,25. 5 dikurangi 6,25 minus 1,25. 7 dikurangi 6,25 0,75. Kemudian 9 dikurangi 6,25 yaitu 2,75. Kemudian 10 kurangi 6,25 3,75. Kemudian 12 kurangi 6,25 yaitu 5,75. Oke ya. Jadi kita dapatkan nih X, jumlah dari X itu berapa? Jumlah dari X variabel dikurangi X rata-rata itu berapa dari dari 5,25, 4,25 sampai dengan 5,75. Ini kalau dikumulatifkan sebesar 0. Gitu ya. Selanjutnya yang Y, berarti Y ini pengurangan dari 2 dikurangi 7,75. 4 dikurangi 7,75. Kemudian 5 dikurangi 7,75 sampai dengan 14 dikurangi 7,75 di sini. Berarti bisa kita tulis bahwa data yang kita miliki untuk rata-rata variabel Y dikurangi dengan rata-ratanya yaitu yang pertama berarti min 5,75, kemudian min 3,75, kemudian min 2,75, kemudian min 0,75, kemudian 0,25, 2,
4,25, kemudian 4,25, dan yang terakhir adalah 6,25. Ini 0,25. Ini 5, ini 2,25. Itu ya. Jadi ya, dari min 5,75 sampai 6,25. Kalau ditotalkan semua berapa, Bu? 0 hasilnya. Gitu ya. Lanjut. Setelah itu kita balik lagi nih ke rumus. Kita udah dapat X dan juga dapat Y. Kemudian yang kita cari adalah apa ini? Eh, penjumlahan dari X kuadrat. Berarti yang harus kita cari adalah X kuadrat dan juga Y kuadrat. Kita cari X kuadrat dan juga Y kuadrat sekarang. Ini adalah X kuadrat. Ini adalah Y kuadrat. X kuadrat di sini berarti kita mengkuadratkan 5,25, 4,25 sampai 5,75. Di Y kuadrat juga kita akan mengkuadratkan min 5,75, min 3,75 sampai dengan 6,25. Jadi diingat-ingat teman-teman, saat kita mengkuadratkan hasilnya pasti positif. Jadi apapun yang dikuadratkan yang tadinya negatif pasti jadi positif, yang tadinya positif pasti masih tetap jadi positif, gitu ya. Kemudian X kuadrat untuk min 5,25 sampai 5,75. Saya tulis satu persatu ya. 27,5625 18 untuk teman-teman yang lain tolong sambil dicek ya untuk perhitungan yang saya lakukan. Kemudian 1,625 0,55625 14,0625. Kemudian yang terakhir adalah 33,0625. Ya, ini adalah untuk X kuadrat. Untuk yang dikumulatifkan atau dijumlahkan yaitu sebesar 107,5. Hasil kumulatif dari keseluruhan X kuadrat. Yang selanjutnya adalah Y kuadrat. Y kuadrat di sini, oh, bentar. Ya. Oke. Untuk Y kuadrat di sini itu adalah, kenapa tiba-tiba hilang? Y garis. Ya, ini berapa tadi? 0, 0,75. Ya, sekarang yang Y kuadrat di sini. Yang Y kuadrat di sini yaitu 3,0625, kemudian 14,0625, kemudian 7,5625, kemudian 0,5625. Ini diurutkan ya, mohon maaf saya kurang lurus. Nah,
Kemudian tadi ini berapa? 0,5625, 7,5625. Kemudian salah ya saya. Oh, punten, maaf, ini salah. 0,5625, 0,0625, 5,0625, kemudian 18,0625, dan yang terakhir 39,0625. Dan hasil keseluruhan dari Y kuadrat itu adalah 117,5. Nanti diurutkan ya, Dek, teman-teman semua. Oke ya, ini udah. Jadi untuk Y kuadrat itu hasilnya kumulatifnya 117,5, sedangkan X kuadrat 107,5. Jadi kita udah dapet ya untuk Y kuadrat dan juga X kuadrat ini kumulatif. Jadi nanti tinggal diakarkan aja. Oke, selanjutnya yang kita cari adalah jumlah kumulatif dari X dan Y. Karena tadi baru X dan Y yang besar, sekarang kita mengkalikan X kecil dan juga Y kecil. Kita mengkalikan X, X dikali Y. X kali Y berarti min 5,25 kali min 5,75, min 4,25 kali min 3,75, sampai 5,75. Ini kenapa hilang tujuhnya? Dikali 6,25. Ini hasilnya adalah 30,1875, kemudian 15,9375, kemudian 6,1875, 0,9375, ya. Semuanya 75 belakangnya. 0,1875, 6,1875, kemudian 15,9375, dan yang terakhir 35,9375. Kemudian kumulatifnya adalah 111,5. Jadi kita udah dapat semuanya. Ada kumulatif dari X kali Y, kumulatif dari Y kuadrat, kumulatif dari X kuadrat. Kemudian kita tinggal memasukkan ke rumusnya. Kita hapus dulu ya. Oke, rumusnya adalah kita yang pertama yaitu kumulatif dari X kali Y berarti 111,5. Kemudian dibagi berapa? 111,5. 111,5 dibagi akar dari X kuadrat 107,5 dikali dengan akar dari Y kuadrat 117,5. Hasilnya berapa? 0,99. Itu adalah hasil untuk koefisien korelasi pada contoh yang pertama dengan rumus yang pertama. Ini rumus yang pertama ya teman-teman. Jadi koefisien korelasi ada 2 rumus. Ini rumus yang pertama. Kemudian kita ke rumus yang kedua sekarang. Rumus kedua R. Rumus yang kedua itu agak riwah ya, tapi lebih mudah menurut saya untuk menghitungnya. Yaitu R sama dengan sigma dari X besar dikali dengan Y besar dikurangi dengan sigma X besar
dikali sigma Y besar dibagi apa? Akar dari N. N itu adalah jumlah datanya. N dikali sigma dari X kuadrat dikurangi sigma dari X yang dikuadratkan, X besar ya, kemudian dikali dengan akar dari N dikali sigma Y dikuadratkan dikurangi dikurangi dari sigma Y kuadrat. Itu ya, Y besar dan X besar. Oke. Sekarang, untuk yang rumus yang kedua, itu kita tidak perlu mencari rata-rata. Karena apa? Yang ada di rumus adalah X besar dan juga Y besar yang di sini. Yang di sini kan X besar dan Y besar ya, teman-teman. Y besar, X besar. Sedangkan yang di rumus pertama itu adalah X kecil, Y kecil, X kecil, Y kecil. Itulah kenapa harus dicari rata-ratanya terlebih dahulu. Sedangkan untuk yang rumus kedua, itu kita tidak perlu mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Kita hanya perlu melakukan perhitungan sesuai dengan rumusnya. Tinggal kita kalikan data-data di dalam setiap variabel yang kita miliki. Oke. Ini kita langsung aja ya, dari X, Y, ini kita tutup, anggap aja ditutup. Kita langsung ke bagian sini. Nah, di sini itu kita langsung mengkuadratkan X. X karena X besar udah 1, 2, 3, 4, 4, 5, sampai dengan 12 dan 14. Sekarang kita mengkuadratkan X kuadrat, dan kita mengkuadratkan Y kuadrat, dan kita mengkalikan X kali Y. Semuanya besar di sini. Oke, yang pertama adalah kuadrat dari S kuadrat. 1 kuadrat berapa, 2 kuadrat berapa, sampai dengan 12 kuadrat berapa. Jadi ada 1, 4, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 7 kuadrat 49, 9 kuadrat 81, kemudian 10 kuadrat 100, 12 kuadrat 144, 14 kuadrat. Oh, nggak ada ya. 144 sampai 12. Kemudian Y kuadrat. 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 10 kuadrat 100, 12 kuadrat 144, 14 169. 169, 13 kuadrat ya, berarti 196. 196. Ini kita jumlahkan. X kuadrat itu berapa hasilnya untuk kumulatifnya? Yaitu 420. 420. Untuk Y kuadrat yaitu 598. Untuk X kali Y sekarang. Berarti kita mengalikan 1 kali 2. 2. 2 kali 4, 8. 4 kali 5, 20. 5 kali 7, 35. Kemudian 7 kali 8 yaitu 56. Kemudian 9 kali 10, 90. Kemudian 12 kali 10 yaitu 120. Dan yang terakhir 12 kali 4 yaitu 168. Kemudian kita kumulatifkan sebesar 499. Jadi nilainya udah muncul semua ya. 499 untuk kumulatif X kali Y. Kemudian Y kuadrat 598, X kuadratnya 420. Kemudian kita masukkan saja ke dalam rumus di sini.
Di sini kita masukkan ke dalam rumus. Baik, kumulatif dari X kali Y berapa teman-teman? 499. 499. Oke. Oh, punten teman-teman. Ini saya kurang mengkalikan N ya di bagian depan, rumus depan. Jadi N kali sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y. Berarti, punten. Ini. Jadi di sini adalah apa? 8. 8 itu jumlah dari data, baik itu data X ataupun Y kan semuanya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Tadi kumulatif dari S kali Y 499. Kemudian kita kurangi sigma dari X. Sigma dari X itu berapa teman-teman? 50. Dan sigma dari Y 62. Jadi di sini berarti 50 kali 62. 50 kali 62. Kemudian dibagi akar dari N sigma X kuadrat. Berarti akar dari 8 kali sigma X kuadrat berapa? 420. 420. Kemudian dikurangi dengan jumlah dari sigma X yang dikuadratkan. Sigma X berapa tadi? 50. Berarti dikurangi dengan 50 yang dikuadratkan. Kemudian, ini akarnya sampai sini ya. Dikali dengan akar 8 N dikali dengan sigma Y kuadrat 598. Dikurangi berapa? Dikurangi sigma dari Y yang dikuadratkan. Y ada 62. 62 kita kuadratkan. Ini masih akar ya. Hasilnya berapa? 0,99. Jadi sama ya. Kalaupun nanti terjadi perbedaan hasil, itu biasanya disebabkan karena kesalahan dalam pembulatannya. Atau kalau kita biasa sering sebut dengan rounding error. Jadi pembulatan. Oke ya, itu untuk yang apa deh? Koefisien korelasi persen atau yang biasa kita sebut dengan percent product moment coefficient of correlation. Oke, lanjut yang kedua, yaitu kita akan berbicara tentang koefisien korelasi data yang berkelompok. Bentar. Kayaknya, bentar ya. Kayaknya saya ada yang lupa. Oke, oh, punten. Tadi kan kita berbicara tentang koefisien korelasi. Selain koefisien korelasi, ada yang dinamakan koefisien penentuan. Penentuan. Koefisien penentuan atau yang biasa disebut coefficient of determination di sini. Kalau ada yang bisa bahasa Inggris, kalau saya salah, diingatkan ya. Ini seingat saya. Tulisan coefficient of determination itu kayak gini. Oke ya. Jadi, selain kita mendapatkan koefisien korelasi atau yang biasa kita sebut dengan R, kita juga harus mencari koefisien penentuan di sini atau kita singkat menjadi KP. Di mana KP ini merupakan R kuadrat. KP ini itu akan menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel X terhadap terjadinya pada variabel
Y. Itu ya, teman-teman. Jadi, KP itu di, dicari atau dihitung untuk mencari seberapa besar sih kontribusi dari variabel X terhadap terjadinya variabel Y. Oke, tadi kita udah menemukan bahwa R-nya ini sebesar 0,99. Berarti KP-nya berapa? KP-nya adalah R kuadrat dari data yang kita miliki, yang berarti 0,99 dikuadratkan. Yang dimana hasilnya adalah 0,9801. Atau bisa kita bulatkan menjadi 0,98. Atau kalau kita persenkan, yaitu sebesar 98%. Ya. Oh ya, saya lupa belum saya ini ya contohkan untuk melakukan pembuatan kesimpulan. Jadi di sini itu kita bisa membuat suatu apa namanya deh, suatu eh, kesimpulan. Kesimpulannya apa? Tadi kan saat kita berbicara koefisien korelasi, ada yang berbicara tentang hubungan, ada yang berbicara koefisien. Hubungan ada positif negatif, koefisien kekuatan yaitu antara -1 sampai dengan 1. Di sini, R di sini, R di sini menunjukkan bahwa nilainya adalah plus. Plus di sini dilihat dari apa? Di depan 0,99 tidak ada negatif atau tidak ada minus di sini. Berarti arah hubungannya positif. Kemudian saat kita lihat nilainya 0,99, kita ingat-ingat lagi 0,99 itu kekuatannya apa ya? Oh, 0,99 itu di antara 0,9 sampai dengan 1. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan X dan Y, kalau di sini kita berbicara tentang hubungan antara persentase kenaikan biaya iklan dengan persentase kenaikan hasil penjualan, hubungannya sangat kuat. Karena apa? R ini berada di antara 0,9 dan juga 1. Jadi diingat-ingat tadi bahwa saat R ini berada di antara 0,9 dan juga 1 itu dikatakan hubungan yang sangat kuat. Berarti bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara persentase kenaikan biaya iklan sebagai X dan persentase kenaikan hasil penjualan sebagai Y mempunyai hubungan yang sangat kuat. Hubungan yang sangat kuat ini bersifat hubungan positif, di mana saat terjadi kenaikan pada persentase kenaikan biaya iklan juga akan berpengaruh terjadinya kenaikan pada hasil penjualan, yaitu variabel Y. Jadi saat variabel X itu naik, maka variabel Y juga akan mengalami kenaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menjelaskan kesimpulan pada KP. KP-nya 98%. 98% itu menunjukkan bahwa kontribusi terjadinya apa tadi persentase apa tadi deh? Persentase kenaikan penjualan ya. Persentase kenaikan biaya iklan dengan punten. Jadi KP ini menunjukkan bahwa terjadinya variabel Y, di mana di sini adalah persentase kenaikan hasil penjualan, itu dipengaruhi oleh variabel X, yaitu kenaikan biaya iklan sebesar 98%. Jadi terjadinya variabel Y yang diakibatkan oleh variabel X itu sebesar 98%. Sisanya ada 2% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain variabel X. Itu ya. Jadi diulangin bahwa saat kita mendapatkan nilai 0,99, kita bisa membuat kesimpulan bahwa hubungan antara variabel X di sini yaitu persentase kenaikan biaya iklan dengan variabel Y yaitu persentase kenaikan hasil penjualan ternyata sangat kuat dan positif. Yang artinya kenaikan biaya iklan yang
kenaikan biaya iklan itu akan mempengaruhi kenaikan hasil penjualan. Kemudian, saat kita berbicara KP, bahwa kita bisa menunjukkan sumbangan atau distribusi kenaikan biaya iklan pada kenaikan hasil penjualan itu sebesar 98%. 2%-nya itu adalah distribusi dari faktor-faktor lain. Mungkin dari faktor harga atau faktor daya beli yang menyebabkan adanya kenaikan hasil penjualan. Itu ya teman-teman. Jadi ada dua yang harus dibuat kesimpulan. Yang pertama kesimpulan dari koefisien korelasinya yaitu R-nya, yaitu ada dua antara hubungan dan juga kekuatannya. Dan yang kedua adalah KP-nya atau koefisien penentu atau koefisien of determination-nya, yaitu untuk menunjukkan seberapa besar sih distribusi variabel X terhadap terjadinya variabel Y. Kalaupun seandainya tidak 100%, berarti variabel yang lain atau faktor lain juga berpengaruh terhadap terjadinya variabel Y ini. Kalau di sini sebesar 2% untuk terjadinya variabel Y yang dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain ini yang dimasukkan adalah faktor selain variabel X atau kenaikan biaya iklan. Seperti ya. Jadi udah selesai untuk yang koefisien korelasi persen product moment untuk data tunggal. Yang selanjutnya itu kita akan berbicara koefisien korelasi data yang berkelompok. Ini agak bingung, bukan bingung, agak akan membuat kalian pusing di sini. Kalau kalian tidak paham. Jadi untuk koefisien korelasi data berkelompok itu kalau tadi diwakili dengan X, Y, X kecil, Y kecil, X besar, Y besar, X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y, X kecil, Y kecil, X kali Y, X besar, Y besar. Kalau di sini untuk koefisien korelasi data berkelompok itu digambarkan dengan rumus N itu dikalikan dengan sigma U kali V kali F, kemudian dikurangi sigma U kali FU. Jadi kalian jangan sampai lupa dengan V dan U. Dikalikan dengan sigma V dikalikan FV. Itu ya. Jadi R untuk atau koefisien korelasi untuk data berkelompok itu kalian menggunakan 3 huruf U, V, dan F. Jadi jangan salah dalam menggunakan ketiga huruf ini karena akan bersifat berbeda dan akan membingungkan kalian. Kemudian pembilang ini akan dibagi oleh penyebut yaitu akar dari N dikali sigma U kuadrat dikali FU dikurangi dengan sigma U F U kecil yang dikuadratkan. Kemudian ini dikali dengan sigma akar dari N dikali sigma V kuadrat FV dikurangi sigma V FV yang dikuadratkan. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang tadi untuk koefisien korelasi yang data tunggal ya. Bedanya ini akan menemui banyak lambang di sini. Oke ya, kita lanjut langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya itu adalah konsumsi dan juga pendapatan. Jadi untuk menghitung koefisien korelasi data per kelompok pada konsumsi dan pendapatan. Oke ya, kita buat ininya dulu, tabelnya dulu. Jadi konsumsi
pendapatan 20 satu sampai 40, 41 sampai 6, 6, 60, 61 sampai 80, 81 sampai 100. Konsumsi 1 sampai 20, kemudian 21 sampai 40, 41 sampai 60, 61 sampai 80, nah yang terakhir 81 sampai 100. Kemudian kita tulis 1, 2, 1, 4, 3, 2, 157, 2, 233, dan yang terakhir 1, 2. Oke, ini ada apa namanya, tabel, yaitu tabel konsumsi dan juga pendapatan. Nah, di sini itu ada 5 kelompok interval 1 sampai 20 sampai 81 sampai 100. Nah, ini berlaku sama pada pendapatan. Kemudian di sini itu satu di sini itu menunjukkan bahwa saat konsumsinya 1 sampai 20, pendapatannya 1 sampai 20 juga. Itu ada 1 orang. Saat konsumsinya 1, 20, pendapatannya 21 sampai 40 itu ada 2 orang. Saat konsumsinya 1 sampai 20, pendapatnya 41 sampai 60 ada 3 orang. Dan seterusnya. Kalau 4 berarti 81. Yang konsumsinya 81 sampai 100, pendapatannya juga 81 sampai 100 sebanyak 4 orang. Itu ya. Saat kalian sudah mendapatkan data ini, yang kalian lakukan adalah membentuk satu bagian baru. Bentar, saya kecilkan ya. Bagian ini itu yang akan memudahkan kita dalam melakukan perhitungan atau memasukkan rumus yang ada di sini. Jadi di sini itu kita akan membuat ada 5 kolom baru, baik itu yang ke atas, ke samping, dan juga 5 baris baru ke bawah. Jadi di sini itu kita tambahkan, kita lanjutkan. Di sini itu kita beri tanda V, kemudian kita taruh ke bawah. Yang kedua adalah FV. Jadi untuk yang kolom baru itu semuanya tentang V. Diingat-ingat ya. Semua yang ada di kolom baru semuanya V. Ini berarti FV, kemudian VFV, kemudian V kuadrat FV, dan yang terakhir adalah UVF. Sesuai yang kita cari. V yang pertama, yang kedua FV, VFV, V kuadrat FV, dan yang terakhir UVF. Kemudian yang kedua, itu sama halnya yang tadi saya sampaikan, itu akan eh, berlaku sama.
Yang pertama adalah U, yang kedua adalah FU, yang ketiga adalah UFU, yang keempat U kuadrat FU, dan yang terakhir adalah UVF sama. Oke, jadi di sini itu ada VFV. Jadi FV itu satu kesatuan ya, jangan dipisah. Ini juga berarti F kali FV. Ini juga sama V kuadrat kali FV. Jadi FV itu satu kesatuan sama dengan FU. Ini U-nya kecil, mohon maaf ya, saya nggak bisa buat U kecil. Nah, FU juga satu kesatuan sama dengan FU di sini, FU di sini. Gitu ya, itu satu kesatuan yang sama. Terus, yang diperhatikan ini adalah FV dan ini adalah FU. Oke, ini adalah FU, ini adalah FE. Ini ke bawah dan ini ke lurus ke kanan kalian, ini adalah semuanya F. Ya, ini F, 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 dan F. Jadi jangan sampai salah ya. Saat kalian membentuk apa namanya teman-teman? Membentuk V itu adalah yang ada di sebelah kanan tabel. Sedangkan U itu ada di sebelah bawah tabel. Oke? Kemudian yang ada di tabel itu adalah semuanya adalah F. Mau itu yang horizontal ataupun yang vertikal, semuanya adalah F. Oke? Kita mulai satu persatu untuk pengisian V dan juga U. V dan juga U itu adalah berdasarkan nilai median. Jadi nilai median dari semua konsumsi dari 1 sampai 20 sampai 81 sampai 100 itu mediannya berapa? Nilai titik tengah dari satu tabel ini itu dijadikan nilai 0. Kenapa 0 saya letakkan di 41 sampai 60? Karena ini kelas intervalnya berjumlah ganjil dan pasti median itu ada di apa? eh, Kelompok interval yang ketiga. Jadi V-nya ini adalah 0 dan juga U-nya ini ada juga 0 di sini. 0-nya di sini didapatkan dari mana? V di sini 0 dari 41 sampai 60. U di sini 0 di 41 sampai 60. Kenapa? 1 ditambah 100 dibagi 2. 101 bagi 2, hasilnya 50, 10. 10, 10, 50 ya? Mohon maaf, 50,5 ya. Jadi hasilnya 50,5. 50,5 ada di mana? Rentang antara 41 sampai 60. Itulah kenapa nilai median ada di 41 sampai 60. Setelah dapatkan 0 di 41 sampai 60, kita lakukan perhitungan mundur dan perhitungan maju terhadap 0. Saat 0 di sini berarti kita mundur ke belakang. Ini berarti min 1, yang selanjutnya adalah min 2. Sama dengan 61, berarti ini adalah plus 1, dan juga 81 sampai 100 plus 2. Oke ya, get it? Jadi sama halnya dengan yang U. U-nya 0-nya dari 41 sampai 60, berarti U 0 ke kiri itu menjadi negatif, yaitu menjadi min 1 dan juga min 2. 0 ke kanan yaitu menjadi positif, yaitu 1 dan 2. Ini sama seperti yang pernah saya sampaikan saat kita berbicara tentang kuartil. Kan ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, di sini itu menunjukkan dari sisi kuartilnya.
saat kuartil ini ada di sebelah kiri menjadi Q1, saat kuartil ada di sebelah kanan menjadi Q3. Q1 di sini itu akan menunjukkan membagi antara dua sama besar pada sebelah kiri Q2 dan Q3 itu akan membagi sama besar apa yang ada di sebelah kanan Q2 gitu. Ini hasilnya ada pada U dan V sudah, maka kita akan mengisi FV. FV ini didapatkan dari apa? Penjumlahan dari satu baris ini. FV berarti 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 4. 21 sampai 40, 4 tambah 3 tambah 2 hasilnya adalah 9. Sampai dengan yang bawah 15, 7, 10, 15, 2, 3, 3 hasilnya 8, kemudian 1, 2, 4 hasilnya 7. Gitu ya. Ibu izin bertanya, Iya, Mangga. masih yang tadi perhitungan yang V sama yang U, itu ya kan ada 0 ya di bagian kolom 41 sampai 60. Saya tuh masih bingung kenapa di 0 di situ, Bu. Oke. Kayak gitu. Ya, terima kasih. Jadi 0 ini yang nantinya menunjukkan bahwa nilai tengah dari tabel yang kalian miliki. Karena kenapa harus nilai 0? Karena saat kita berbicara nilai 0 ini menunjukkan bahwa dia ada